Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan tentang bab 3, poin D, yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara, dan juga menyampaikan poin E, yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Untuk poin D akan saya bacakan. Yang pertama yaitu tentang argumen tentang dinamika Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara lahir dan berkembang melalui suatu proses yang cukup panjang. Pada mulanya adat istiadat dan agama menjadi kekuatan yang membentuk adanya pandangan hidup. Setelah Soekarno menggali kembali nilai-nilai luhur budaya Indonesia, pada 1 Juni 1945 barulah Pancasila disuarakan menjadi dasar negara yang diresmikan pada 18 Agustus 1945 dengan dimasukkannya sila-sila Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun, sejak November 1945 sampai menjelang ditetapkannya Dekret Presiden pada 5 Juli 1959, pemerintah Indonesia mempraktikkan sistem demokrasi liberal. Setelah dilaksanakan Dekret Presiden, Indonesia kembali diganggu dengan munculnya paham lain. Pada saat itu, sistem demokrasi liberal ditinggalkan. Perdebatan tentang dasar negara di Konstituante berakhir dan kedudukan Pancasila diperkuat. Tetapi keadaan tersebut dimanfaatkan oleh mereka yang menghendaki berkembangnya paham haluan kiri atau komunis. Puncaknya adalah peristiwa pemberontakan G30 SPKI pada 1965. Peristiwa ini menjadi pemicu berakhirnya pemerintahan Presiden Soekarno yang digantikan oleh pemerintahan Presiden Soeharto. Pada tahun 1998 muncul gerakan reformasi yang mengakibatkan Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan presiden. Namun sampai saat ini nampaknya reformasi belum membawa angin segar bagi dihayati dan diamalkannya Pancasila secara konsekuen oleh seluruh elemen bangsa. Hal ini dapat dilihat dari diabaikannya para politisi terhadap fatsun politik yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan perilaku anarkis segelintir masyarakat yang suka memaksakan kehendak kepada orang lain. Lalu yang kedua, argumen tentang tantangan terhadap Pancasila. Pada era globalisasi dewasa ini, banyak hal yang akan merusak mental dan nilai moral Pancasila menjadi kebanggaan bangsa dan negara Indonesia. Dengan demikian, Indonesia perlu waspada dan berupaya agar ketahanan mental ideologi bangsa Indonesia tidak tergerus. Pancasila harus senantiasa menjadi benteng moral dalam menjawab tantangan-tantangan terhadap unsur-unsur kehidupan bernegara. Apabila ditarik benang merah terkait dengan tantangan yang melanda bangsa Indonesia sebagaimana tersebut, maka dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu dilihat dari kehidupan masyarakat, terjadi kegamangan dalam kehidupan bernegara dalam era reformasi ini karena perubahan sistem pemerintahan yang begitu cepat. Yang kedua yaitu dalam bidang pemerintahan banyak muncul di ranah publik aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer yang kurang mencerminkan jiwa kenegarawan. Tantangan terhadap Pancasila sebagaimana yang telah diuraikan di atas hanya merupakan sebagian kecil saja karena tantangan terhadap Pancasila itu seperti fenomena gunung es yang tidak terlihat lebih banyak dibandingkan yang muncul di permukaan. Hal ini menggambarkan bahwa upaya menjawab tantangan tersebut tidak mudah. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat harus bahu-membahu merespon secara serius dan bertanggung jawab guna memperkokoh nilai-nilai Pancasila. Untuk selanjutnya, yaitu poin E. Baik, untuk poin E di sini itu mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Nah, esensi dan Pancasila sebagai dasar negara ini dipahami bahwa Pancasila secara legal format telah diterima dan ditetapkan menjadi dasar dan ideologi negara Indonesia sejak 18 Agustus tahun 1945. Nah, penerimaan Pancasila sebagai dasar negara ini merupakan milik bersama akan memudahkan semua stakeholder bangsa dalam membangun negara berdasarkan prinsip-prinsip konstitusional. Dalam pembuatan politik hukum atau kebijakan negara lainnya, itu satu, kebijakan umum dan politik hukum harus tetap menjaga integrasi atau keutuhan bangsa. Yang kedua, kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun demokrasi. Tiga, kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial. Yang keempat, kebijakan umum dan politik haruslah didasarkan pada prinsip toleransi yang berkeadaban. Yang kedua, kedudukan Pancasila sebagai negara
dasar negara, yaitu satu, Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber hukum tertib hukum Indonesia. Yang kedua, meliputi suasana kebatinan. Yang ketiga, mewujudkan cita-cita hukum bagi dasar negara. Yang keempat, mengandung norma yang mengharuskan UUD, mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara. Yang kelima, merupakan sumber semangat abadi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai penyelenggaraan negara. Yang B, Soekarno pernah melukiskan urgensi Pancasila bagi bangsa Indonesia secara ringkas dan meyakinkan. Seperti berikut, yaitu Pancasila adalah Weltanschauung, yaitu satu dasar falsafah. Pancasila adalah salah satu alat pemersatu bangsa yang juga pada hakikatnya satu alat mempersatukan dalam perjuangan melenyapkan segala penyakit yang telah dilawan berpuluh-puluh tahun, yaitu terutama imperialisme. Kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum sudah selayaknya menjadi roh dari berbagai peraturan yang ada di Indonesia. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang ditegaskan dalam alinea keempat, terdapat kata berdasarkan yang berarti Pancasila merupakan dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, Pancasila juga mengandung makna bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan dan pedoman membentuk dan menyelenggarakan negara. Selanjutnya bisa dilanjutkan. Hubungan Pancasila dengan Proklamasi Kemerdekaan RI. Pada hakikatnya, Proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah merupakan tujuan semata-mata, melainkan merupakan suatu sarana, isi, dan arti yang pada pokoknya memuat dua hal sebagai berikut. A. Pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia, baik pada dirinya sendiri maupun terhadap dunia luar. Yang kedua, tindakan-tindakan yang segera harus diselenggarakan berhubung dengan pernyataan kemerdekaan itu. Di dalam pembukaan Undang-Undang 1945, tepatnya pada alinea ketiga, terdapat pernyataan kemerdekaan yang dinyatakan oleh Indonesia. Maka dapat ditentukan letak dan sifat hubungan antara Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Disebutkan kembali pernyataan kemerdekaan dalam bagian ketiga pembukaan menunjukkan bahwa antara proklamasi dengan pembukaan merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Ditetapkannya pembukaan pada 18 Agustus 1945 bersama-sama ditetapkannya Undang-Undang Presiden dan Wakil Presiden merupakan realisasi bagian kedua proklamasi. Pembukaan hakikatnya merupakan pernyataan kemerdekaan yang lebih rinci dari adanya cita-cita luhur yang menjadi semangat pendorong ditegakkannya kemerdekaan dalam bentuk negara Indonesia merdeka, daulat, bersatu, adil, dan makmur dengan berdasarkan asas kerohanian Pancasila. Dengan demikian, sifat hubungan antara pembukaan dan proklamasi yaitu memberikan penjelasan terhadap dilaksanakannya proklamasi pada 17 Agustus 1945. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang 1945. Mungkin bisa dilanjutkan. Ya, baik. Nah, hubungan Pancasila dengan pembukaan UUD itu satu, pembukaan UUD memenuhi syarat unsur mutlak sebagai stat fundamental norm. Oleh karena itu, kedudukan pembukaan merupakan peraturan hukum yang tertinggi atau di atas Undang-Undang Dasar. Yang kedua, Pancasila merupakan asas kerohanian dan dari pembukaan UUD 1945 sebagai stat fundamental norm secara ilmiah akademis. Yang keempat, penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal UUD NRI 1945 itu pola pemikiran dalam pokok-pokok pikiran penjelasan UUD 1945, yaitu pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok ini mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya. Pola pemikiran tersebut dapat diuraikan, yaitu satu, Pancasila merupakan asas kerohanian. Yang kedua, Pancasila dikristalisasikan dalam wujud-wujud pokok pikiran. Yang ketiga, pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD terjelma dalam pasal-pasal UUD 1945. Implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan yaitu
Nah, dalam konsep implementasi Pancasila, rumusan kebijakan dalam berbagai bidang kehidupan negara sudah tentu konsep-konsep yang diuraikan merupakan konsep yang mutlak, melainkan merupakan konsep dasar negara sebagai bahan diskusi, yaitu satu, bidang politik. Yang kedua, bidang politik ini memiliki beberapa konsep dasar implementasi nilai-nilai Pancasila, yaitu sektor suprastruktur politik, yang kedua sektor masyarakat. Nah, yang pada bidang ekonomi, dalam bidang ekonomi ini terdapat bahan pembanding yang menurut pandangan Nubiarto dalam Osman dan Alfian mengenai 5 prinsip pembangunan ekonomi yang mengacu pada nilai Pancasila itu sebagai berikut, yaitu satu, keturunan yang Maha Esa. Roda perekonomian digerakkan oleh rancangan-rancangan ekonomi, sosial, dan moral. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab atas kehendak kuat dari seluruh masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Prioritas kebijakan ekonomi adalah menciptakan perekonomian nasional tangguh. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat ya, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu koperasi merupakan sokok guru perekonomian dan merupakan bentuk saling konkret dari usaha bersama. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, adanya imbangan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dan desentralisasi dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi untuk mencapai keadilan ekonomi dan keadilan sosial. Yang ketiga, bidang sosial budaya. Yang keempat, bidang Hankam. Nah, dalam bidang Hankam ini terdapat prinsip-prinsip nilai implementasi Pancasila. Itu satu, kedudukan warga negara dalam pertahanan dan keamanan berdasarkan pasal 30 ayat 1, yaitu tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua, sistem pertahanan dan keamanan dianut dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang lazim, disingkat Sishankam-Rata. Nah, yang ketiga, tugas pokok TNI yaitu terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara. Yang keempat, tugas pokok Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Indonesia. Mungkin itu saja poin-poin yang akan disampaikan dalam diskusi kali ini pada bab 3 poin D dan E. Mungkin dari teman-teman yang lain ada sanggahan atau pertanyaan. Ya, saya akan menanyakan pada yang poin E, poin nomor 5, tentang implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan. Salah satunya di bidang politik, itu seperti apa penerapannya? Contoh penerapannya, implementasi Pancasila dalam bidang politik. Kepada Arifin Ilham. Nah, untuk pada bidang politik, implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan ini dapat ditransformasikan melalui sistem politik yang bertumpu pada asas kedaulatan rakyat berdasarkan konstitusi. Dijelaskan dalam pasal 1 ayat 2, nah, implementasi atas kedaulatan rakyat dan dalam sistem politik Indonesia, baik sektor suprastruktur maupun infrastruktur dibatasi oleh konstitusi. Nah, yang menempatkan wewenang semua komponen dalam sistem politik diatur dan dibatasi oleh undang-undang dengan maksud agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh siapapun. Dengan demikian, pejabat publik akan terhindar dari pelaku sewenang-wenang dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan publik. Dan pengimplementasian lain itu ada lembaga-lembaga pemerintahan seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, baik pemerintahan kota maupun pemerintahan daerah. Menurut Anda sendiri, penerapan tersebut sudah diterapkan dengan benar apa belum di Indonesia? Menurut saya, penerapan Pancasila dalam bidang politik sudah benar-benar diterapkan dalam pemerintahan dan sistem hukum sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar utama terbentuknya Pancasila. Contohnya seperti hukum dalam tindak pidana atau norma-norma yang ada, dan pemilihan
calon-calon wakil rakyat mungkin sudah juga termasuk implementasi dalam Pancasila, dalam perumusan kebijakan. Namun pada pelaksanaan di lapangnya itu masih banyak pelanggaran-pelanggaran seperti itu tuh bagaimana menurut Anda? Apakah tidak ada? Menurut saya belum sesuai sepenuhnya. Untuk pelanggaran yang ada di lapang mungkin itu sila pada setiap masyarakat, dan mungkin itu juga faktor-faktor dari setiap masyarakat tersebut, faktor masing-masing dari kesadaran setiap masyarakat dalam mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Lalu menurut teman-teman semua itu bagaimana cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila? Bagaimana cara untuk mengatasi atau meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila menurut kalian semua? Menurut pendapat saya, dalam hal ini itu perlu mewajibkan setiap sekolah atau pendidikan memberikan pendidikan Pancasila agar kita tetap mengingat apa itu Pancasila sebagai dasar negara kita sebagai Indonesia. Ya, untuk yang lain mungkin ada tambahan cara meningkatkan kesadaran dalam berpancasila. Mungkin sudah terwakilkan oleh saya tadi. Ya, mungkin bisa ditutup dari diskusinya. Ya, terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.